Big match lagi. Kemarin habis ngelawan Persib Bandung, sekarang lawan Persebaya. Luar biasa. Gua udah siapin catatan-catatan menarik di sini untuk menyuguhkan kepada kalian. Wah, ternyata gue tadinya mau ngebawain satu poin di sini, tapi sudah terlaksana. Nanti gue akan sampaikan. Gue ngeliat banyak video beredar sambutan anak-anak bonek kepada bis Persija ke anak-anak Jackmania. Waduh, gila, keren, luar biasa. Nanti gue akan ungkapkan perasaan gue di sini. Oke. Sebelumnya, biasa gue minta like dulu video gue, lo like video gue supaya video ratingnya bagus, YouTube-nya kaget, disebarin kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang belum sholat, sholat dulu, pasti utamain sholat. Setelah itu baru nonton gue. Puasa, jangan gak puasa, sayang banget. Ini bulan Ramadan terus berlanjut. Bahkan kemarin anak-anak bonek dan anak-anak Jackmania berbagi takjil bersama, keren banget, suasananya luar biasa. Jadi jangan gak puasa. Apa yang menghalangi lo untuk puasa? Puasa, Jack. Jangan sampai ditinggalkan. Oke. Kita mulai pelan-pelan karena catatan ini sudah gue buat tadi siang dan gue membawakannya ini tengah malam. Jadi gue agak sedikit lupa sama catatan gue sendiri. Oke. Persebaya lawan Persija di Stadion Gelora Joko Samudro di Gresik. Gue pikir bakal main di Surabaya karena kan udah gak ada Piala Dunia. Otomatis stadion-stadion yang tadinya nggak boleh dipakai boleh dipakai. Tadi gue mikirnya kayak gitu. Begitupun Persib Bandung. Dia main di Bogor, terjadi kerusuhan. Ya salam. Baru kemarin PSS Sleman. Sekarang kejadian. Kayak ini agak lebih parah ya. Ini ngelempar kursi. Terus gue nggak tahu siapa yang salah duluan ya. Gue nggak tahu yang duluan siapa. Tapi ini cukup parah sih. Ini cukup parah banget. Gue nonton di salah satu channel di YouTube. Panjang, lengkap banget videonya. Ngeri gue ngeliatnya. Oke, kita tinggalkan karena kita mau bahas Persebaya Surabaya. Oke. Ada yang aneh gini. Biasanya ini kalau ketemu Persebaya panasnya sama kalau ketemu Persib. Gue kemarin pas mau ketemu Persib, wah seru banget gitu. Tapi kayaknya sekarang gue nggak tahu apa gue doang, apa kalian juga merasakan. Tapi rasanya kayaknya nggak seseru pas ketemu Persib ya. Soalnya dulu kita kalau ketemu Persib, ketemu Persebaya sama panas gitu. Tapi kali ini bukan panas dalam artian rivalitas supporternya ya. Panasnya tuh maksudnya pertandingannya akan hot gitu pertandingannya. Tapi kalau gue ngerasainnya kayaknya soft aja gitu. Biasa-biasa aja, nggak seseru kemarin lawan Persib. Mungkin sudah tercurahkan kemarin, jadi yang sekarang jadi biasa-biasa aja. Oh iya, gue lupa. Gue mau ngingetin juga, gue akan nonton di Pejaten Cinepolis, nobar bareng Persija official yang ngadain di bioskop di Pejaten Village kalau nggak salah namanya. Iya bener, Pejaten Village di bioskop Cinepolis. Masih ada kursi kalau nggak salah, masih tersedia. Rame banget, memang di sana bakal seru banget. Bung Ferry kalau nggak salah datang juga ke sana. Banyak tokoh-tokoh yang datang sana, banyak manajemen yang datang juga. Ini bakal seru banget sih. Jadi lo kalau misalkan bingung mau nobar di mana, gue saranin bareng-bareng sama gue kita nobar di Pejaten. Seru. Jadi kayak di stadion kita. Kalau babak satu habis kita keluar dulu ke depan ke lobi ngobrol-ngobrol, kita seru-seruan. Mulai baru kita masuk lagi. Aduh. Itu nobar yang paling berkesan buat gue. Jadi lo mesti nyobain, datang, ramein. Keren banget soalnya. Apalagi big match ini. Oke. Untuk Persebaya, 2 pertandingan terakhir dia lagi bagus-bagus ya. Oke, dia habis ngalahin Persikabo dan dia habis ngalahin PSIS. Intinya dia mainnya bagus banget di 2 pertandingan ini. Tapi ada yang membuat kita senang, di lain sisi kita bersedih secara bersamaan. Ya salam, ini bingung lo ngedenger kalimat gue nih. Ntar dulu, makanya gue akan sampai ke sana. Sabar. Selain di kubu Persebaya, di Persija akan absen 4 pemain. Seperti yang lo udah ketahui, gue hanya mengingatkan lagi, ada Ferrari, ada Nika Naki, ada Kermencik, sama ada Rico Simanjuntak. Sayang banget, kita pertandingan kemarin berharap sama Kermencik dan Rico Simanjuntak. Rico ngegolin, Rico asis, Kermencik ngegolin. Sayang dua-duanya sekarang nggak bisa main. Tembok pertahanan kita yang kemarin ngantongin pemain Persib nggak bisa main juga. Kalau Nico nggak inilah. Nico kan dari bangku cadangan biasanya, jadi masih bisa digantiin. Tapi kalau Ferrari, Kermencik sama Rico agak berat juga kita kalau misalkan kehilangan dia. Tapi di kubu Persebaya pun ada 3 pemain yang nggak bisa main. Ada Ze Valente, dia ini pengatur lini tengah kalau lo udah tahu.
keren banget mainnya. Ini yang paling mengkhawatirkan gue. Gue nonton 2 pertandingan terakhir dia, ngeri permainannya. Dia udah cetak 3 gol dan 5 assist. Lumayan. Tapi dia di tengah padahal pemainnya. Oke. Terus ada Sho Yamamoto. Ini juga gila, top skor Persebaya, 9 gol 8 assist. Gila ini. Produktif ini orang. 9 gol 8 assist. Ngeri harusnya. Sama Rizwan, dia di belakang. Oke. Tapi nggak bisa main orang-orang ini. Itu dia yang tadi gue bilang, kita berbahagia dan bersedih di dalam waktu yang sama. Gitu dia maksud gue. Oke. Ada juga yang latihan terpisah. Ini kabar baik juga buat kita. Tapi kita sebenarnya nggak boleh sih kita girang di atas penderitaan orang. Tapi nggak apa-apa. Perasaan nggak bisa dibohongin. Soalnya pemain bahaya banget ini. Ada juga yang Hernando Ari sama Lelis. Ini dia. Dia kemarin latihan kepisah. Kalau nggak salah ada ankle-nya yang bengkak. Jadi kemungkinan besar nggak main. Kalaupun main, nggak bakal maksimal permainannya. Tapi kayaknya nggak main dia. Mudah-mudahan dia nggak main. Oke. Sejarah di 6 pertandingan terakhir kita kesulitan. Kita nggak bisa menang lawan Persebaya. Tapi Persija yang sekarang bukan Persija yang dulu lagi. Ya salam, aku yang dulu bukan yang sekarang. Ada lagunya tuh. Jangan lo janjiin, nanti orang rumah lo pada bingung. Kita selalu kebobolan, kita nggak pernah clean sheet kalau lawan dia. Selalu kemasukan gawang di 6 atau 7 pertandingan terakhir. Oke, rekornya kita kalah 3 kali dan seri 4 kali. Tapi nggak pernah clean sheet, selalu kebobolan. Itu yang bikin kita khawatir. Tapi sebenarnya nggak bisa dibandingin sih. Karena musim lalu, awal musim kemarin sama sekarang, permainan Persija bedanya jauh banget. Jadi kalau misalkan kita kalah-kalah terus kemarin, gue yakin ya, karena gue ngelihat permainan Persija lawan Persib, semoga semangatnya sama seperti itu ketika melawan Persebaya. Kalau misalkan semangatnya sama, wah gila itu. Bisa kita bungkus juga yang satu ini nih. Tapi sayangnya Persib tadi menang. Harusnya dia jangan menang, jadi kita bisa melompat. Tapi nggak apa-apa, biarin. Biar dia girang. Masih ada beberapa pertandingan lagi, mudah-mudahan kita bisa nyalip. Oke, yang berikutnya catatan gue, ada komen sedikit dari Thomas Doll. Dia bilang kayak gini, saya mengerti sudah sekian lama Persija tidak menang melawan Persebaya sejak tahun 2018. Ya salah, lama juga kita nungguin menang lawan dia. Tapi bagi saya kesempatan meraih 3 poin itu tuh tetap ada. Tutur Thomas Doll. Oke, Thomas Doll ini dia hobi memecahkan kebuntuan. Oke, kita ingat lagi lawan Arema, berapa tahun kita nggak bisa menang, datang, ya salam Jerman, Thomas Doll, kita bisa patahin. Ada beberapa pertandingan juga yang kita selalu patahin. Jadi ini yang membawa gairah berbeda buat gue. Kalau lawan Persebaya, gue yakin Thomas Doll bakal patahin lagi itu rekor buruk kita. Insya Allah 1 demi 1 Thomas Doll rapiin. Musim depan gila kita. Insya Allah. Insya Allah, nggak takabur. Insya Allah. Oke. Yang berikutnya. Apa lagi nih? Itu dia yang tadi gue bilang, tapi Persija sekarang lagi pede-pedenya karena ngalahin Persib Bandung. Gue ngelihat kayak Ferrari ya. Sebenarnya Ferrari itu harusnya lagi ngedown dia karena Piala Dunia dibatalin. Tapi karena rasa tanggung jawabnya, gue ngeliat podcast dia bilang karena rasa tanggung jawab saya yang tinggi, ya saya mesti bermain secara maksimal dan secara profesional. Terus dia bilang, gue juga diajak ngobrol sama Kudela. Kudela ini kan pernah main di kasta tertinggi level sepak bola. Terus dia bilang, lo sebagai kapten di timnas, lo mesti begini, lo mesti paling tegar, lo mesti lupakan ini, jadi dikasih motivasi. Dan menurut Ferrari itu kemarin Thomas Doll memberikan instruksi khusus pengawalan untuk Ciro dan David da Silva. Jadi bukan semata-mata mereka jago ini begitu aja. Itu ada strategi. Kalau misalkan DDS kebiasaannya begini, Ciro kebiasaan gini, dianalisa sama Thomas Doll, dikasih tahu caranya begini, kekompakan 3 di belakang begini, akhirnya itu efektif. Yang sekarang poinnya, yang sekarang juga sama. Thomas Doll pasti memberitahukan kekurangan dan kelebihan tim lawan supaya bisa diantisipasi. Gue yakin. Tapi Ferrari-nya nggak main, itu dia masalahnya. Nggak apa-apa, masih ada Dandi. Ya salam Dandi. Nggak apa-apa, mudah-mudahan siapa ya? Berarti Hansamu, Kudela, sama siapa dong? Memen. Atau Hanif Syahbandi ke belakangin ya, bisa. Ntar gue bilangin. Hanif Syahbandi taruh di belakang. Jadi Hansamu, Kudela, Hanif Syahbandi. Keren tuh bakalan tuh. Mudah-mudahan efektif. Rumor transfer nanti juga ada sedikit gue sampein. Oke. Masih apa namanya? Bentar gue baca dulu. Terus ini.
Jadi agak antik. Liga kita ini, Liga Indonesia ini agak antik sekarang. Kenapa? Karena biasanya perebutan juara itu seru, tapi sekarang lebih seru perebutan peringkat 2. Iya nggak? Sekarang agak zolim sih emang. Ketika tim yang akan juara, tapi kalau nggak salah nggak disiarin di TV ya pertandingannya PSM tuh. Malahan seruan Persija Persib, gue bingung. Padahal yang bakal juara dia, tapi kita lebih terekspos. Gue nggak tahu kenapa itu. Harusnya itu diperbaiki lah. Maksudnya harus ada pemerataan di sepak bola. Lo mau di daerah mana itu harusnya kejangkau. Kayak waktu dulu Persipura itu adalah tim yang paling jarang disiarin di TV. Kenapa? Karena jauh. Harusnya itu PSSI adil pemerataan di setiap pertandingan. Tapi gue nggak tahu sih, mungkin dari segi rating kali, dari segi iklan lebih bagus ya makanya disiarin. Cuman gue miris aja, kesian PSM lagi girang-girangnya kita nggak lihat. Tapi untung ada YouTube sekarang. Lanjut lagi, masalah Persija, Persebaya, Bonek dan Jackmania. Ini yang paling dahsyat. Gue udah nyatet di sini. Gue karena siang-siang tadi, gue udah catat. Gue berharap kalau misalkan sambutan dari Bonek untuk pemain Persija, gue nggak tahu anak-anak The Jack bakal datang. Gue berharap kalau sambutan anak-anak Bonek ke pemain Persija itu selembut, seramah dan senyaman ketika kita nyambut pemain Persib Bandung. Itu adalah contoh yang nyata bisa ditularkan ke Surabaya. Gue udah nyatat kayak gitu, ternyata gue ngeliat videonya, ya salam, gila, disambut, dikawal pakai motor, dikelilingin, aman sentosa. Gue respect banget sama anak-anak Surabaya, sama Bonek. Keren, luar biasa. Ini adalah bentuk dari perjuangan kalian semua untuk perdamaian yang ada di sepak bola Indonesia. Tapi sayangnya ada beberapa tim juga yang masih seru sendiri, di mana kita udah kering, di situ dia baru pada nyebur. Kesian, telat. Jadi kayak kita udah kemana, dia baru datang. Harusnya nggak ada kejadian kayak gitu. Kalau misalkan kejadian yang kemarin tuh nggak ada, yang Persis, terus PSS Sleman nggak ada kejadian kayak gitu, kayaknya luar biasa banget nih. Momen perdamaian bisa ditularin kemana-mana. Harusnya bisa kayak gitu. Tapi sayang, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit. Karena Persija, Persebaya, Persib, 3 tim besar ini supporter yang terbesar juga sudah bisa dingin, mudah-mudahan menularkan ke yang lebih kecil. Mudah-mudahan kayak gitu. Gue salut banget sih disambut, mudah-mudahan kalau Persija menang nggak berubah pikirannya. Biasanya kan kalau misalkan tim kandang menang, tuan rumah menang, happy. Tapi kalau misalkan kalah, takutnya emosi, ada beberapa oknum yang menyulut. Nah itu bahaya buat pemain Persija dan bahaya buat anak-anak Jackmania yang datang ke sono. Gue khawatir itu aja. Mudah-mudahan di bulan puasa jangan ada emosi yang kayak gitu. Jangan dicontoh yang jelek, contoh yang baik-baik. Contoh Persija, selalu nggak ada kerusuhan, nggak pernah ada kerusuhan. Gue nggak pernah lihat ada kerusuhan di Persija, di Jackmania, tapi tetap susah untuk dapat izin, luar biasa. Oke, udah sedikit kabar dari Jis. Jis cukup menggelitik buat gue. Tiba-tiba repot semua pemerintahan di Jakarta ngurusin Jis. Jabret PLT Gubernur, jabret DPRD, turun. Wah ini Jis mesti kita. Ya salam, gue bilang. Gue lagi liatin aja. Kemana aja bos? Baru gini hari nongol. Kita mau pakai dari kemarin. Dia bilang, wah ini nanti kalau drop off-nya kurang, atau ini semua parkirannya kita akan lebaran. Kita akan, ya salam. Baru sekarang baik. Ternyata gue oh iya, mau nyalon. Jadi gak apa-apa, biarin. Mumpung dia baik, kita manfaatin. Jangan kita mulu dimanfaatin sama dia. Jadi kalau misalkan pemilihan kita dimanfaatin untuk nyoblos, dibaik-baikin. Nah sekarang giran kita manfaatin dia, lo rapein dulu. Enggak, gue coblos. Oke, yang terakhir ini lagi rame. Gue sempet nggak notice. Akbar ini yang dipanggil timnas U22 untuk SEA Games ternyata heboh. Jadi hebohnya ini bocorannya dari PSSI. Harusnya dia kalau nggak salah main di Gresik deh. Gue juga kurang monitor sih orang ini. Gue kurang tahu sepak terjang ini orang karena masih muda juga. Terus dia belum pernah main di Liga 1. Itu yang bikin gue khawatir. Mungkin posisi dia akan menggantikan Dendi. Kenapa gue yakin kayak gitu? Karena ketika dia dipanggil timnas, Witan dipanggil, Rio Fahmi dipanggil, perwakilan Persija, dan ada si Akbar ini, perwakilan dari Persija tulisannya. Diposting sama si PSSI, dibocorin sama PSSI. Rame anak-anak Jackmania nanya ke gue semua. Gue nggak tahu, gue bilang. Ternyata baru tadi gue baca berita, didaftarin sama PSSI dan dibocorkan. Harusnya kejutan, tapi nggak terkejut juga, gue biasa aja. Soalnya ini kelihatannya kalaupun dia masuk ya dia cuma jadi pelapis, karena kita ada
back yang dahsyat, Ferrari, Kudela, Hansamu, muncul satu ini kayaknya agak sulit untuk bersaing di di tempat utama. Mungkin kayak gitu. Oke, cukup sekian. Oke, catatan gue udah full, udah gue bawain semuanya. Mudah-mudahan hasil yang terbaik. Yang gue harapkan bukan kemenangan, kekalahan atau apapun itu. Yang gue harapkan nyamannya di sana, nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa, semua tertib, jaga tim tamu, jaga pemainnya, jangan anarkis. Yang gue harapkan pemain Persija selamat sampai balik ke Jakarta lagi. Mau menang mau kalah itu dulu yang paling utama. Kalau itu udah terselesaikan, mau kalah pun nggak apa-apa. Istilahnya istilahnya lebih baik keselamatan dibanding kemenangan sih mendingan. Tapi menang harus, apalagi kalau selamat. Oke, cukup sekian. Gua akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija. Gua Champions.